Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gue Zaki. Gue di sini gak sendiri. Gue bersama dua teman gue, yaitu ada Gue dan Hafiz, juga ada, gue Nadis. dan kami dari kelompok LAM. Kami di sini mau membahas materi dari sistem operasi, yaitu yang bakal kita bahas ada 7 tema. Langsung aja yang pertama yaitu sinkronisasi. Sinkronisasi dalam sistem operasi merujuk pada teknik yang digunakan untuk mengkoordinasikan akses dan penggunaan sumber daya bersama oleh proses-proses yang berjalan secara kongruen. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan. Hal ini melibatkan pengendalian akses ke sumber daya bersama, memastikan eksekusi yang teratur, dan mencegah konflik yang dapat timbul ketika beberapa proses mencoba mengakses data bersama secara bersamaan. Selanjutnya, kenapa kita harus sinkronisasi? Alasannya yang pertama, integritas data. Sinkronisasi memastikan bahwa data bersama diakses dan dimodifikasi secara terkendali dan teratur, mencegah korupsi dan inkonsistensi data. Yang kedua, mencegah kebuntuan. Mekanisme sinkronisasi proses membantu menghindari kebuntuan, di mana proses terhenti tanpa batas waktu karena pertikaian sumber daya. Yang ketiga, keadilan. Mekanisme sinkronisasi dapat digunakan untuk menegakkan keadilan, memastikan bahwa setiap proses mendapat pembagian sumber daya yang adil. Lanjut ke tema deadlock. Deadlock merupakan kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka butuhkan untuk melanjutkan eksekusi. Akibatnya, proses tersebut terjebak dalam keadaan diam tanpa kemajuan. Lalu bagaimana mencegah deadlock agar tidak terjadi? Yaitu yang pertama, pencegahan mutual exclusion atau MUTEX. MUTEX ini benar-benar tak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan tidak ada sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama. Jadi sistem harus membawa sumber daya yang tidak dapat digunakan bersama-sama. Misalnya, ketika dua kereta api berjalan menuju satu sama lain pada jalur yang sama dan hanya ada satu jalur, maka tidak ada satupun kereta yang dapat bergerak ketika mereka berada di depan satu sama lain. Situasi serupa terjadi pada sistem operasi ketika ada dua atau lebih proses yang menyimpan sejumlah sumber daya dan menunggu sumber daya yang dimiliki oleh proses lain. Yang kedua, pencegahan hold and wait. Untuk mencegah hold and wait dalam deadlock, strategi yang dapat diterapkan adalah memastikan bahwa proses hanya meminta sumber daya setelah melepaskan sumber daya yang saat ini dipegang. Alokasi memori. Alokasi memori adalah proses di mana sistem operasi mengatur dan mengelola penggunaan memori komputer untuk program-program yang berjalan. Kemudian ada tahapan dari alokasi memori. Di sini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama ada pemetaan memori fisik, yang kedua yaitu permintaan alokasi memori, yang ketiga itu penyimpanan dan pembebasan memori, dan yang terakhir yaitu ada manajemen memori virtual. Ya, cara kerja dari alokasi memori sendiri yaitu yang pertama yaitu ada paging. Paging itu memori virtual dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut halaman, dan memori fisik dibagi menjadi blok yang sama yaitu yang disebut frame. Proses-proses menggunakan halaman-halaman ini yang kemudian di-map ke frame-frame ke dalam memori fisik. Nah, yang kedua itu ada segmentasi, yaitu memori virtual dan fisik dibagi menjadi segmen-segmen logis seperti kode, data, dan heap. Setiap segmen memiliki ukuran yang berbeda dan dialokasikan sesuai kebutuhan. Oke, jadi giliran gue buat ngejelasin apa itu pengalokasian kontiguous dan non-kontiguous. Yang pertama ada pengalokasian kontiguous. Jadi pengalokasian kontiguous itu bisa disebut sebagai pengalokasian berurutan. Jadi di dalam metode manajemen pengalokasian kontiguous, memori yang mengizinkan penyimpanan data secara berurutan di dalam memori komputer dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Selanjutnya, pengalokasian kontiguous itu memiliki dua tipe. Yang pertama ada partisi tunggal, dan yang kedua ada partisi banyak. Untuk pengertian partisi tunggal, alamat pertama yang dialokasikan untuk proses adalah yang berikutnya dari alamat yang dialokasikan untuk proses sebelumnya. Dan untuk partisi banyak, pengertiannya adalah alamat pertama yang dialokasikan untuk proses adalah yang berikutnya dari alamat yang dialokasikan untuk proses sebelumnya dari partisi tunggal. Setelah saya menjelaskan apa itu pengalokasian kontiguous dan berbagai macam tipenya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengalokasian non-kontiguous. Pengalokasian non-kontiguous ini bisa disebut pengalokasian tidak berurutan, yang artinya dalam pengalokasian non-kontiguous adalah cara lain dalam manajemen memori yang memungkinkan penyimpanan data di memori komputer secara terpisah atau tidak berurutan. Dalam sistem ini, blok-blok memori yang dibutuhkan untuk suatu program atau data tidak harus disusun secara berurutan. Tidak hanya pengalokasian kontiguous saja yang memiliki tipe-tipenya. Pengalokasian non-kontiguous juga memiliki beberapa tipe sesuai dengan pemetaan atau pengalokasian memori ya. Berikut ada 3 macam tipe dari pengalokasian non-kontiguous. Yang pertama yaitu ada pegging atau penghalaman. Di dalam pegging, memori dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut halaman. Ini memungkinkan sistem untuk mengelola memori secara efisien dengan menggunakan label halaman untuk meletakkan alamat logis ke alamat fisik. Dan yang kedua di sini ada segmentation atau segmentasi. Biasa segmentasi membagi memori menjadi segmen-segmen logis yang berukuran bervariasi seperti kode, data, atau tumpukan data lainnya. Setiap segmen memiliki ukuran yang berbeda-beda dan dapat ditempatkan di lokasi memori yang tidak berdekatan. Kemudian yang ketiga, ada virtual memory. Dalam konsep virtual memory ini, digunakan untuk mengizinkan program untuk dijalankan meskipun tidak seluruhnya perlu dimuat ke dalam memori fisik secara bersamaan. Bagian dari program yang saat ini diperlukan dimuat ke dalam memori fisik, sementara bagian lainnya disimpan di dalam swap file pada disk. Mungkin itu saja untuk penyampaian materi yang saya bisa sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada virtual memory yang akan saya kembalikan kepada teman saya yaitu Hafiz. Virtual memory adalah teknik di mana sistem operasi menggunakan sebagian dari ruang memori sekunder, biasanya hard disk, sebagai tambahan untuk memori fisik. Memori virtual menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memungkinkan komputer mengkompensasi kekurangan memori fisik untuk sementara mentransfer dari data memori akses acak atau RAM ke penyimpanan disk. Ada tahapan virtual memory. Yang pertama yaitu pemetaan memori virtual ke fisik. Nah, bagian-bagian dari program dan data yang saat ini tidak digunakan dapat dipindahkan antara memori fisik dan memori virtual. Yang kedua yaitu ada pemindahan data. Data dipindahkan antara memori fisik dan memori virtual secara kebutuhan. Ini dapat dilakukan menggunakan teknik paging atau segmentasi. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen penggantian halaman. Jika terjadi kekurangan memori fisik, sistem operasi harus memutuskan mana bagian-bagian dari memori virtual yang harus disimpan di memori fisik dan mana yang harus disimpan pada memori sekunder. Pengertian input-output. Yang pertama itu ada sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan atau energi. Kemudian sistem input yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem dan menentukan keluaran sistem. Masukan dapat berupa perawatan, maintenance input, atau masukan sinyal input. Kemudian ada sistem output yaitu hasil dari suatu proses atau aktivitas menerima data dari hasil pengolahan pada bagian pemroses. Pengertian input atau input device atau perangkat keras masukan yaitu perangkat untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Selain sebagai alat input, ada yang mempunyai fungsi ganda yaitu di samping sebagai alat input juga berfungsi sebagai alat output sekaligus alat yang demikian disebut juga sebagai terminal. Demikian isi presentasi.
kelompok kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh penonton. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.